Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Berjumpa lagi dengan Miss Ira dalam pembelajaran PAI. Kali ini Miss akan mereview atau membahas kembali iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Praying rule: up hands and down hands. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang masih ingat apa sih iman itu? Iman artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Ada dua perkara. Yang pertama, perkara tauhid atau ajaran tauhid, agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan yang kedua, hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jadi Al-Quran dijadikan pedoman hidup atau the way of life. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 4, seorang muslim tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Adapun kitab-kitab Allah yang dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada 4, dan kita wajib untuk mengimaninya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 163. Yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 46. Dan yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam surah Al-Insan ayat 23. Oke, kita akan membahas tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung kemukjizatan sampai kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Informasi seputar tentang Al-Quran. Oke, yang pertama, jumlah juz. Jumlah juz dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Jumlah surah ada 114 surah. Jumlah ayat ada 6.326 ayat. Waktu turunnya berkisar selama 23 tahun. Surah terpanjang adalah surah Al-Baqarah, dan surah terpendek adalah surah Al-Kautsar. Surah yang paling istimewa adalah surah Al-Fatihah. Ayat yang paling istimewa adalah ayat kursi. Awal surah adalah surah Al-Fatihah, dan akhir surah adalah surah An-Nas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat Al-Quran.
Hakikat Al-Quran yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu ada 5. Yang pertama kalamullah. Kalam artinya perkataan. Jadi Al-Quran adalah perkataan atau firman Allah, bukan perkataan jin, manusia, atau malaikat. Berdasarkan surah An-Najm ayat 3-4 bahwasanya tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, hakikat Al-Quran yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah juga menurunkan wahyunya atau kitabnya kepada para rasul yang lain, seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang keempat adalah mutawatir. Apa sih mutawatir itu? Mutawatir adalah diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini benar-benar wahyu Allah, benar-benar firman Allah. Nah, dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan pahala yang dapat dilipat gandakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapat satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, selanjutnya percaya diri sebagai seorang muslim. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup pasti memiliki sifat percaya diri. Yang pertama, tidak akan tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hidupnya akan lurus, tidak akan tersesat, serta mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aku telah meninggalkan untukmu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada 2 perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya." Nah, yang kedua, jalan hidupnya terang benderang. Al-Quran adalah penunjuk jalan serta cahaya yang terang. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 1. "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang." Oke, sekian dari Miss Ira. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.